ketika ada kawan kita atau saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita, kemudian saudara kita tersebut itu bertanya kepada kita, ente ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Apa yang harus kita jawab? Ya gak usah dijawab. Mengapa? Karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang salah. Kenapa salah? Karena antara Rasulullah dengan Imam Syafi'i tidak bisa dibenturkan. Karena pendapat Rasulullah itu sendiri berlandaskan kepada hadis-hadis Rasulullah, berlandaskan kepada pemahaman-pemahaman beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah. Jadi antara Rasulullah dengan Imam Syafi'i tidak bisa dibenturkan, tidak bisa dikontrakan. Ya. Pertanyaan yang betul itu sebenarnya seperti ini. Ente ikut pemahamannya Imam Syafi'i dalam memahami hadis-hadis Rasulullah, atau ente ikut pemahaman ente sendiri dalam memahami hadis Rasulullah, atau ente ikut pemahaman Ustadz A dalam memahami hadis-hadis Rasulullah. Seperti itu sebenarnya pertanyaan yang betul. Ya, kalau saya sih ikut pemahamannya Imam Syafi'i lah, atau ikut pemahamannya Imam Abi Hanifah, Imam Malik, atau Imam Ahmad, yang jelas-jelas kredibilitas mereka sudah teruji, kealiman mereka sudah terbukti, karya-karya mereka sudah terbukti dan diapresiasi oleh dunia. Bahkan karya-karyanya pun sampai sekarang masih dipelajari, diteliti, dianalisis, dijadikan buku pedoman di mana-mana. Lah, ente bisa apa? Ente memahami bahasa Arab saja masih ngos-ngosan, memahami tafsir ataupun syarah hadis saja masih belum, atau masih belepotan, kok mau menyaingi Imam Syafi'i dalam memahami hadis-hadis Rasulullah. Ya, analoginya seperti ini loh. Jadi saya itu punya beras di rumah, saya punya bumbu-bumbu yang bisa saya gunakan untuk bisa membuat nasi goreng. Namun apakah saya bisa membuat nasi goreng? Belum tentu. Ya, makanya lebih baik bagi saya itu membeli nasi goreng, karena saya nggak bisa buat nasi goreng yang enak, itu nggak bisa. Ya, begitu juga Al-Quran dan hadis. Saya punya di rumah Al-Quran dan hadis, walaupun saya nggak hafal Al-Quran, saya nggak hafal kutubus sittah, hadis Bukhari, Muslim, dan kutubus sittah lainnya. Saya punya di laptop, saya lengkap, Maktabah Samilah ada. Apakah berarti saya bisa menggali hukum, memahami Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang ada di kutubus sittah? Ya belum tentu. Ya, belum tentu. Begitu juga ente, ya begitu juga ente walaupun udah hafal ataupun paling tidak punya Al-Quran ataupun kutubus sittah di rumah ente, apakah ente berarti bisa menggali hukum dari atau memahami dengan benar hadis-hadis Rasulullah dan juga Al-Quran itu sendiri? Gak bisa. Ya, makanya daripada ente masak nasi goreng dan rasanya itu gak enak, salah, lebih baik ente beli. Begitu juga dalam permasalahan memahami Al-Quran dan hadis. Daripada saya salah, sesat dalam memahami Al-Quran dan hadis, lebih baik saya memahami ataupun mengikuti yang sudah kredibilitasnya sudah teruji, sudah terpercaya, yaitu Imam Abi Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.